Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Pada video ini saya ingin mengupas persoalan mengenai perayaan Natal. Entah apa yang memulai dan siapa yang mensponsori, sehingga banyak orang yang tidak menyukai perayaan Natal itu diselenggarakan oleh orang Kristen. Kalau kita merujuk dari ajaran yang tertulis dalam Alkitab, memang tidak ada kewajiban, bahkan tidak ada perintah untuk merayakan Natal. Natal merupakan tradisi gerejawi yang muncul untuk mengingat kembali apa yang sudah dinyatakan di dalam sejarah mengenai kelahiran seorang manusia yang super istimewa, yang pada saat kelahirannya tidak ada yang menggubris. Raja, ahli kitab, orang kebanyakan, tidak ada yang memperhatikan. Setelah ahli-ahli perbintangan dari timur, yang disebut orang-orang Majus, menjumpai Raja Herodes. Kemudian Raja Herodes mengkonfirmasi mengenai adanya seorang raja yang lahir menurut kitab nabi-nabi kepada para ahli Taurat. Ia mengkonfirmasi dan memang ada sebuah nubuatan tentang hal itu. Barulah kemudian Raja Herodes mulai menyadarinya. Tetapi siapa yang peduli dengan kelahiran Yesus waktu itu? Hanya orang Majus yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Demikian juga para gembala yang ada di sekitar Bethlehem atau wilayah Yerusalem mendengar berita dari malaikat, lalu mereka bergegas ke sebuah rumah yang ada kandangnya, menjumpai seorang bayi yang ditaruh di palungan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada bayi yang super istimewa. Sampai di situ sebenarnya cerita itu tidak ada lagi yang menghebohkan. Kemudian ternyata berita itu bukan hanya berkaitan dengan kelahiran yang dilahirkan oleh seorang bernama Maria yang masih perawan waktu mengandungnya dan belum melakukan hubungan suami istri dengan siapapun termasuk dengan tunangannya Yusuf. Belakangan hari, orang-orang Kristen mulai memikirkan kembali apa yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini. Dan tradisi ini menjadi sebuah tradisi kekristenan di seantero jagat yang selalu diupayakan dikerjakan. Ternyata telusur demi telusur yang dilakukan, Yesus dilahirkan kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Mengingat zaman Herodes Agung dan masa zaman Herodes Agripa. Dalam rentang waktu itulah diperkirakan dengan pendekatan adanya sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus memberikan dorongan pengertian bahwa 4 sebelum Masehi. Kira-kira ada yang mengatakan bulan Maret, ada yang mengatakan bulan September, bahkan ada yang mengatakan bulan Januari. Yang mengherankan, tentu kita sudah ketahui, ditentukanlah tanggalnya oleh gereja 25 Desember. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti. Ada yang menganggap ini berkaitan dengan kelahiran putra matahari, sebuah dewa yang diakui di barat, tapi sebenarnya itu pun sebuah mitos. Mengapa diparalelkan antara kelahiran Yesus yang ada di Bethlehem dengan kelahiran yang ada di dalam konteks mitologi orang-orang Greka, orang-orang di Eropa, di barat sana. Hanya untuk memudahkan sebuah upaya untuk mendapatkan klarifikasi, penjelasan mengenai kehadiran seorang yang bernama Yesus. Dan tradisi ini terus berlanjut sampai hari ini. Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh, lebih mendalam, kita mengakui memang bahwa kita mengikuti tradisi ini dengan tujuan supaya kita mengingat kelahiran Yesus
yang orang Kristen yakini sebagai inkarnasi menjadi manusia untuk menebus umat manusia. Namun belakangan ini, ada banyak orang yang tidak suka dengan perayaan itu. Yang sebelumnya memang perayaan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa perayaan itu sebenarnya penuh dengan kesederhanaan, keheningan, dan pemujaan kepada Allah. Tetapi tradisi kekristenan ini bercampur dengan tradisi keduniaan, sehingga terjadi campuran lagi. Ada pohon Natal, ada ornamen-ornamen yang ada di Natal, ada orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan membagi-bagi hadiah, dan sebagainya. Jadi campur perayaan Natal ini, mengingat kelahiran Yesus yang ada di Betlehem. Saudara, tidak ada salahnya kita mengingat kelahiran Yesus, dan tidak boleh juga dilarang, seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang melarang orang Kristen merayakan, mengingat kelahiran Yesus Kristus. Di rumah saja dilarang, di rumah sendiri, konon lagi di rumah atau di tempat atau di gedung yang lain. Sebenarnya upaya seperti itu biasa terjadi, karena memang tidak suka, tidak senang. Esensinya dalam perayaan atau ibadah atau ritual atau peringatan akan kelahiran Yesus adalah memuji-muji, memuliakan Allah yang penuh rahmat itu mendatangi manusia yang berdosa. Dan kita mengingat kembali akan cinta kasih Tuhan. Namun, kalau kita mau mendapatkan esensinya daripada Natal itu bukan lagi mengingat saja akan peristiwa kelahiran Yesus, tapi menanti kedatangan Dia kembali. Antara kelahiran dan kedatangannya kembali, inilah masa-masa kita menanti dan disebut zaman akhir. Dan kalau kita berada di zaman akhir ini, menanti kedatangan Tuhan kembali, tentu tantangan dan gangguan, godaan, cobaan makin banyak, makin besar, makin kuat. Kita berupaya untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk mengingat dan mengingat kelahiran dan menanti kedatangan kembali Tuhan yang hidup. Tetapi kebanyakan Natal dengan segala pernik-pernik pohon Natalnya, pernik-pernik orang-orang yang bisa menggembirakannya dengan warna-warni, melupakan esensi daripada Natal itu sendiri, yaitu kesederhanaan, kesunyian, ketenangan. Ada damai yang membuat isi bumi ini dijumpai, didatangi oleh Sang Khalik, pemilik jagat ini. Memang tidak ada yang menggubris waktu itu, tetapi sekarang kita sudah memproklamasikannya. Orang Kristen sudah memproklamasikan secara global, secara menyeluruh, di mana orang-orang Kristen memuji-muji Tuhan, merayakannya dengan nyanyian, pujian, menyalakan lilin terang, membuat pohon-pohon cemara berwarna-warni, membagi-bagi hadiah, dan sebagainya. Bagi saya itu sah saja, tidak menjadi masalah. Silakan dikerjakan, asalkan ingat esensinya. Damai, ketenangan, dan kesederhanaan. Sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi memahami Natal itu, karena raja pun tidak menggubrisnya, tujuannya raja bertanya kepada orang Majus kan ingin membunuh Yesus. Dan orang-orang ahli Taurat tidak meyakini apa yang dinubuatkan dalam kitab itu ditujukan kepada Yesus. Para gembala terkaget-kaget dengan berita itu. Yusuf Maria menyimpan saja dalam hati. Dan pada waktunya, Matius, Markus, dan Lukas, khususnya Matius dan Lukas, menuliskan kisah itu dengan begitu detail dan lengkap. Markus dan Yohanes tidak menuliskan kisah itu dengan detail dan lengkap. Hanya proposisi bahwa anak Allah, Sang Firman, menjadi manusia, menjadi daging. Tapi kalau kita baca Injil Matius, pasal 1 dan pasal 2, dan demikian juga Injil Lukas, ini menggambarkan bagaimana rincinya kelahiran Yesus. Kalau kita mau pelajari dan telusuri, Injil Matius lebih menekankan pada posisinya sebagai penulis dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, karena ada silsilah di sana, ada pemahaman-pemahaman mendasar di sana.
Sementara kalau kita menelusuri dari Injil Lukas, yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia menelusuri dari sisi pengamatan, pengalaman, pengetahuan yang ada. Jadi kalau kita kombinasikan ini, antara tradisi dan pengamatan saat itu, ini memperkaya pengertian tentang kelahiran Yesus. Kalau dari sisi iman, pengertian, ya Injil Yohanes memberikan gambaran secara metafisika. Tapi kalau dari sisi manfaatnya, urgensinya, Injil Markus. Nah, keseluruhan ini sebenarnya kita bisa pahami karena dari 4 Injil ini. Lalu memang ada orang-orang yang mencoba menulis ulang, coba memperhatikan, coba mengingat apa yang dituliskan di dalam 4 Injil itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dalam konteks pluralitas keagamaan dan keyakinan, tentu adalah tidak baik dan tidak benar melarang orang untuk melakukan sebuah perayaan kelahiran dari yang dipercayanya. Tentu perayaan itu bukan untuk mereka yang tidak meyakini, dan juga tidak untuk membuat rusuh, ramai-ramai, dan menggelisahkan orang lain, tidak. Perayaan Natal, ibadah Natal adalah membawa terang, membawa damai, membawa sukacita. Mengapa ditakuti? Tentu kita perlu telusuri apa alasannya dan apa yang terjadi pada konteks pelarangan tersebut. Ada lagi isu yang mengatakan bahwa tidak perlu mengucapkan selamat Natal bagi orang Kristen. Memang tidak pernah dituntut dari gereja maupun dari orang Kristen untuk orang lain yang tidak percaya untuk mengucapkan itu. Kalaupun mengucapkan, ya terima kasih untuk hal itu. Dan kita mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang seiman dengan kita itu karena memang kita meyakini kelahiran Yesus itu ada dalam sejarah. Dan kita mengingatnya. Bukan sekedar mengingat, tapi meyakininya. Bahwa memang benar apa yang dinyatakan Allah, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Untuk kita, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang mempercayainya. Dan kita juga mengingat kedatangannya kembali nanti membawa kepada kita suatu hidup yang baik, yang benar, yang berkenan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah saya masuk ke dalam penelusurannya, dari historisitasnya, meaning-nya, makna dari Natal itu sampai kepada kenyataan sekarang, mari kita merayakan Natal, beribadah bersama, baik di rumah, dengan keluarga kecil, atau dengan jemaat umum. Mari kita membagikan damai, membawa damai, membawa kesederhanaan, membagikan berkat-berkat. Kalau orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus, kita membawa itu semua untuk orang lain. Karena Tuhan sudah berkata, kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, itu sama seperti kita sedang memberi kepadanya. Mari kita lakukan itu dengan penuh kesukacitaan, kesabaran, dan ketenangan. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara terus berjuang menyatakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Natal. Dimanapun, kapanpun kita rayakan. Jangan terpaku terikat dengan sebuah penetapan tanggal saja, tetapi juga yang paling penting adalah esensinya, membawa damai sejahtera di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.